إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, dan ini memang sangat diutamakan, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena ternyata Pak, yang menyebabkan harta kita bertambah, yang menyebabkan nikmat dari Allah itu bertambah, bukan karena kerja keras, bukan karena usaha kita. Akan tetapi yang menyebabkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ditambahkan kepada kita adalah karena banyaknya syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau engkau bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi kita Pak Ibu, Nabi kita bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah mengatakan, orang yang paling kikir bukan orang yang berharta lalu tidak mau bersedekah, bukan orang yang berharta lalu tidak mau berinfak, lalu tidak mau memberikan sesamanya. Itu bukan orang yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kikir juga namanya, tapi orang yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Siapa-siapa yang aku disebutkan di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadaku, maka itulah orang yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita sama-sama kembali bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berharap Pak, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang memiliki qalbun salim, yaitu hati yang bersih dan hati yang selamat. Karena ternyata orang-orang yang kelak akan masuk surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bukan saja orang yang berilmu, beriman dan beramal soleh, akan tetapi orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata adalah orang yang memiliki hati yang bersih dan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada suatu hari yang mana pada hari itu tiada bermanfaat harta, tidak ada bermanfaat anak-anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih dan hati yang selamat.
Apa qalbun salim itu? Apa hati yang bersih dan selamat itu? Bersih dan selamat dari apa? Bersih dan selamat dari penyakit-penyakit hati. Sombong, iri hati, dengki, riya, kebencian kepada sesama manusia, terlalu cinta kepada dunia. Semua ini merupakan penyakit-penyakit hati yang mesti kita hindarkan. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama dengan para sahabat di dalam masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah pintu, lalu berkata akan masuk salah seorang ahli surga melalui pintu itu. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan masuk salah seorang ahli surga melalui pintu itu. Maka masuklah orang yang sangat sederhana. Sahabat pun bertanya-tanya, siapa orang ini? Kenapa dia dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Amalan rahasia apa yang ia lakukan? Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As sangat penasaran dengan hal ini. Lalu kemudian ia pun mendatangi orang itu dan berkata kepadanya, saya lagi ada masalah dengan keluarga saya. Kalau bisa saya ingin menginap di rumahmu beberapa waktu saja. Lalu orang itu pun mengatakan silahkan. Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah orang ini selama 3 hari 3 malam. Menginap di rumahnya 3 hari 3 malam, diawasi amalan orang ini, tidak ada hal-hal yang istimewa. Salat malamnya biasa-biasa, salat sunnahnya juga biasa-biasa, puasanya juga biasa-biasa. Tidak ada hal-hal yang istimewa pada diri orang ini. Maka pada hari ketiganya Abdullah bin Amr bin As betul-betul sudah sangat penasaran dan bertanya langsung kepadanya. Sebenarnya saya ada di sini ini karena mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkanmu salah seorang ahli surga. Tapi setelah saya amati, tidak ada hal-hal yang istimewa pada dirimu sehingga engkau dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Amalan rahasia apa yang engkau lakukan? Lalu kemudian orang itu pun menjawab, saya memang seperti ini adanya. Tidak ada hal-hal yang istimewa pada diri saya. Salat saya, puasa saya, amalan-amalan sunnah saya, tidak ada hal yang istimewa. Akan tetapi satu saja yang tidak ada di dalam hati saya. Apa itu? Saya tidak pernah menyimpan kedengkian kepada karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pak, tidak pernah iri hati orang ini. Tidak pernah iri hati. Ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia ikut senang. Ketika saudaranya mendapatkan kesedihan, dia ikut sedih. Tidak pernah iri hati. Makanya amalnya meskipun sederhana, meskipun sedikit, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Karena apa? Bersih hatinya. Iya. Mari kita bersihkan hati kita, Pak. Kita sama-sama membersihkan hati kita. Sangat jauh berbeda dengan kita, dengan orang yang tadi. Kita, amalan kita sudah sedikit, ditambah lagi kalau busuk hati kita, bagaimana mungkin amalan ibadah kita bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau hati kita dipenuhi oleh rasa dendam, kebencian kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata orang yang pertama kali, Pak, dimasukkan ke dalam neraka ternyata adalah orang Islam, bahkan ahli-ahli ibadah. Karena apa? Karena hatinya tidak bersih. Dia tidak mampu membersihkan hatinya. Orang yang pertama adalah seorang yang mujahid, Pak. Seorang yang mujahid didatangkan pada hari kiamat, lalu kemudian ditanya, apa yang sudah engkau korbankan buat Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu kemudian ia mengatakan, saya sudah berjuang, saya sudah berjihad, bahkan saya mati di medan perang. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Allah yang maha mengetahui, alimum bidzatis sudur, maha mengetahui hati sanubari seorang hamba. Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu, kamu berbohong, kamu berjuang hanya karena ingin disebut sebagai pejuang. Kamu berjihad hanya karena ingin disebut sebagai seorang mujahid.
dan sebutan-sebutan itu sudah engkau dapatkan, lalu orang ini pun diseret masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Padahal seorang mujahid, Pak, bahkan dia mati di medan perang. Orang yang kedua adalah seorang yang rajin membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Seorang da'i, seorang penceramah. Didatangkan pada hari kiamat lalu kemudian ditanya, apa yang sudah engkau kurbankan buat Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kemudian ia mengatakan, saya sudah berdakwah, saya sudah mengajarkan Al-Quran. Kembali Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kamu membaca Al-Quran hanya karena ingin disebut sebagai seorang qori. Kamu berdakwah hanya karena ingin disebut sebagai seorang da'i. Dan sebutan-sebutan itu sudah engkau dapatkan. Maka orang ini pun, Pak, diseret masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Didatangkan pada hari kiamat lalu kemudian ditanya, apa yang sudah engkau kurbankan buat Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kemudian ia mengatakan, saya sudah bersedekah, saya bangun masjid, saya bantu pesantren, saya bantu yatim piatu, saya bantu janda-janda tua. Lalu kemudian Allah kembali mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kamu berbohong. Kamu membantu masjid, membantu pesantren hanya karena ingin disebut sebagai orang yang ringan tangan memberikan. Hanya karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Dan sebutan-sebutan itu sudah engkau dapatkan. Lalu orang ini pun, Pak, diseret masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan ketiga orang ini, Pak. Ini adalah orang-orang yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka. Bukan kurang jihadnya, bukan kurang juga bacaan Qur'annya, bukan kurang ceramahnya, bukan kurang juga sedekahnya. Tapi satu saja permasalahannya. Apa itu? Tubuhnya seolah-olah menghadap kepada Allah, tapi hatinya menghadap kepada makhluk. Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dianggap lebih mulia. Ini semuanya merupakan penyakit hati, Pak, yang bisa saja menjerumuskan kita. Mari sama-sama kita membersihkan hati, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam surah Asy-Syams. Tidak pernah Pak Allah bersumpah sebanyak 7 kali kecuali untuk menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, dan merugi orang-orang yang mengotorinya. Ternyata hati ini, Pak, merupakan sumber kebahagiaan, keselamatan kita dunia dan akhirat. Tapi jangan lupa, hati juga merupakan sumber malapetaka kita dunia dan akhirat ketika kita tidak mampu membersihkannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu hanya untuk dirimu sendiri, dan kalau engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita qalbun salim, yaitu hati yang bersih dan hati yang selamat. Dengan harapan, dengan hati yang bersih dan selamat itu kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.